Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman mahasiswa. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Udah sehat ya. Ini siang kenapa pada lemes-lemes gitu ya? Lemes gitu ya. Tadi pagi ada kuliah? Online? Oh, online. Oke. Baiklah, Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kepada kita nikmat ya. Nikmatnya baik tidak hanya nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, ya, nikmat inayah dan nikmat-nikmat lainnya. Yang mana semua nikmat-nikmat dan kucuran rahmat yang Allah berikan tersebut tidak dapat kita ukur ya, tidak dapat kita ukur dan kita bandingkan dengan yang ada di dunia. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan baik secara daring maupun luring pada siang hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya teman-teman mahasiswa ya, saya izin dulu nih, saya buka-buka ini dulu ya. Apa namanya? Olu ya. Olu ini kenapa lama ya? Oke, sambil menunggu ya. Sebelumnya kita ketemu lagi di sesi luring ya. Banyak yang sesi-sesi yang terlewatkan nih bersama saya mohon maaf sekali ya karena memang sebenarnya bukan kemauan saya sih gitu ya, jadi ya tiba-tiba ya ada rapat ya tiba-tiba gitu. Oke, dan banyak agenda sih ya, jadi nggak tahu kenapa di hari Kamis gitu ya. Tadi juga ada rapat pagi ya tentang pengisian evaluasi capaian prodi, tapi pagi aja sih. Jadi saya bisa offline nih ketemu sama teman-teman ya yang udah lama nih kita nggak ketemu. Dibuka berarti ya ini ya. Oke, ini oke ya, saya iya deh. Nah, oke. Baik, sebelumnya teman-teman mahasiswa, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi secara mandiri di OLU ya. Oke ya, alamatnya itu ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi secara mandiri via OLU. Oke. Oke. Ya. Nah, ini juga terkait materi ya sudah saya share di OLU ya, bisa teman-teman lihat di OLU. Nah, ini kita lihat dulu ya. Siapa yang udah ngisi absen? Belum pada ngisi absen? Belum dibuka. Sesi kelas reguler kenapa belum dibuka? 3.30. Kenapa 3.30 sih ini? Tar. Kenapa 3.30 ini? Buka ini tapi 13 sampai 3.30. Belum. Harusnya udah sih. Coba refresh deh ya. Buat izinkan sis. Oh, ini ya. Oh, alah. Kenapa itu? Oke ya, jangan lupa bagus ya, kita tahu nih ya. Oke ya, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran secara mandiri.
Udah ada nih ya, Akbar Kliri, Lutfi. Ya, nanti jangan lupa diisi ya teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Hari ini kita akan ngomongin ini apa? Hari ini pertemuan berapa ya? Oke, hari ini sesi 10 ya teman-teman mahasiswa. Kita akan ngomongin atau mempelajari atau membahas ya, mendiskusikan tentang yang namanya keamanan sistem informasi. Baik, sebelumnya seperti biasa saya perlihatkan visi dan misi dari program studi TI ya, supaya teman-teman tahu nih arahnya nih, mau dibawa kemana ya. Jadi sebenarnya kalau visi dan misi ini udah direkam. Kalau visi dan misi ini sama seperti perjanjian sih ya, perjanjian goalsnya gitu ya. Kita mau goalsnya kemana sih? Perlu teman-teman ketahui di setiap perusahaan ya, itu ada yang namanya visi dan misi ya. Jadi ketahuan nih arahnya, tujuannya ya, kita mau kemana gitu ya. Jadi nggak sekedar orang dari perusahaan diriin aja gitu ya, sekedar ide gitu, enggak, ada visinya nih. Tujuannya ya, visinya kan jangka panjang ya, jangka panjangnya pengen menjadi bla 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 gitu ya. Visinya apa nih yang bisa direalisasikan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Wah, ini salah nih ya. Harusnya 10, 25, 25 dan 40 ya. Salah ya. Nanti saya perbaiki. Ya, komponen penilaian ya, supaya teman-teman ingat bahwa ada project yang bobotnya sama dengan UTS gitu ya. Kalau UTS-nya kurang memuaskan gitu ya. Udah dicek ya UTS-nya ya? Oke ya. Jangan lemes gitu dong, udah. Karena enggak ada lah, happy-happy aja gitu ya. Oke, karena ini UTS bobotnya sama project. Jadi ya teman-teman harus mengkomplitkan, gitu ya, menyempurnakan semua tugas. Ya. Oke, baiklah, hari ini kita akan membicarakan, mendiskusikan yang namanya keamanan sistem operasi atau security di dalam sistem operasi. Nah, tentunya yang menjadi indikator dalam pertemuan hari ini adalah mahasiswa itu nantinya mampu mengetahui, memahami, serta dapat menjelaskan tentang keamanan ya atau security di dalam sistem operasi. Baik itu bagaimana kita mau mengaksesnya, terus ada model-model penyerangan gitu ya, terus ada akses kontrol yang dinamakan akses kontrol dalam sistem operasi. Baik, mungkin udah ada yang download ya materinya ya, karena sudah saya sediakan gitu ya. Oke. Itu tapi memang ini hanya sekilas saja karena nanti ada mata kuliah spesifik tentang keamanan atau security ya. Jadi ini hanya sekilas. Hanya teori. Baiklah, ayat muhasabah untuk hari ini ya. Yang pada intinya adalah Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ya ayat 2 sampai dengan ayat 3 tuh. Jadi kita nih sebagai manusia nggak digituin aja, didiemin aja atau dicuekin aja sama Allah, enggak. Jadi, karena Allah pengen tahu nih yang mana sih hamba-hambanya nih yang benar-benar beriman ya. Sama kayak misalnya ada pertanyaan anak kecil, kalau setan itu menyesatkan manusia, kenapa diciptakan setan gitu ya. Sama ada pertanyaan yang ada juga yang dilontarkan gitu ya sama orang-orang yang aneh gitu, kalau babi itu haram, kenapa diciptain babi gitu ya. Ya karena itu tadi di suratnya jelas, Allah pengen melihat gitu ya manusia yang mana yang benar-benar beriman gitu loh ya. Makanya itu diuji gitu loh, diuji dengan adanya setan, dengan adanya sesuatu yang haram, dengan adanya sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya bisa-bisa aja Allah misalnya menghilangkan itu, bisa-bisa aja ya. Karena Allah pengen melihat gitu ya. Karena inginnya Allah itu surga hanya diisi oleh orang-orang terpilih. Nah, makanya saya semoga nih kita nih semua nih bisa menjadi salah satu aja dari orang-orang yang terpilih itu ya. Oke. Jadi nggak hanya kita yang diuji, tapi orang-orang sebelum kita juga diuji. Ya, apalagi nabi-nabi dan rasul-rasul ya, itu ujiannya. Kalau kita cuma diuji putus doang sama mantan udah galau, nggak mau makan gitu ya, nggak mau keluar kamar gitu ya, waduh, bikin status yang aneh-aneh gitu ya, aduh, itu baru diuji seetik gitu ya bahasanya gitu. Oke lah, lanjut ya. Keamanan sistem informasi.
keamanan sistem operasi atau operating system security. Keamanan. Kalau ngomongin keamanan, secara bahasa, apa sih keamanan itu? Apa sih secara bahasa yang simpel-simpel aja? Menjaga. Ada lagi? Keamanan apa sih? Keamanan? Hah? Apa tuh? Mencegah, boleh. Apa lagi keamanan? Melindungi, boleh ya. Apa yang dilindungi? Apa yang dicegah? Apa yang apa tadi itu? Apa tuh? Yang dilindungi apa? Yang dicegah apa? Sistem. Spesifiknya sistem operasi. Secara teman-teman punya pengalaman sekarang ya, dari mulai kecil sampai sekarang. Bagaimana kita melindungi caranya? Bagaimana kita mengamankan sesuatu? Misal, kita punya pulpen. Kita misalnya punya pulpen. Bagaimana kita mengamankan atau melindungi dari yang pokoknya kita kategorikan kita melindungi atau mengamankan pulpen ini? Bagaimana? Misalnya supaya nggak hilang, supaya nggak rusak atau gimana? Gimana caranya? Dikasih nama ya. Ada yang dikasih nama, ada lagi? Ditandain ya, kasih nama sama ya. Terus disimpan ya. Disimpan terus ada lagi? Benar. Ditandain tuh kalau zaman saya SMP SMA ya. Kalau kita punya makanan gitu ya, bekal ya, itu nandain makanan juga dari tulisan. Gini-gini ya. Jika ada minta ya. Ya, akhirnya ada minta ya. Tapi ada juga yang nekat ya. Jadi kalau misalnya ditandain, oh ya, dia nandain juga gitu ya. Akhirnya nggak kemakan sama kita gitu kan. Sama-sama makan jadi. Ya, itu salah satu bentuk pengamanan kan, macam-macam kan, ya kan? Ada yang tujuannya supaya barang kita ya, yang diamankan barang kita kan gitu ya, atau milik kita, atau memang yang kita memang berhak gitu ya. Bisa juga supaya barang kita nggak rusak, bisa juga supaya barang kita nggak hilang atau digunakan semena-mena oleh orang lain kan gitu ya. Nah, itu boleh ya seperti itu ya. Nah, sistem operasi juga gitu, punya keamanannya sendiri ya. Kalau yang masih fresh sistem operasinya artinya masih belum dioprek-oprek gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya kita sudah pakai lama atau misalnya, jadi gini, tingkat kalau kita ngomongin keamanan itu sebenarnya ada level-levelnya. Ada level-levelnya, misalnya level 1, level 2, level 3 gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman udah di level mana. Nah, ini akan berbanding ya, akan berbanding dengan pengalaman yang teman-teman miliki. Tadi misalnya karena saya punya pengalaman, saya pengen mengamankan barang ini nggak sekedar cuma dinamain. Tadi ada yang bilang dinamain kan? Kira-kira masih bisa hilang nggak dinamain? Bisa. Ya bisa ya. Ada yang cuek. Ini siapa namanya? Rijal. Bodoh amat. Rijal ke siapa gitu kan? Ya ada gitu kan. Terus ada yang udah nandain misalnya ditandain selain dinamain, ditandain gimana gitu ya, dibuat setengah ya. Buat setengah kan ada gitu ya. Tetap aja gitu. Ya karena ada orang yang mindsetnya kalau nggak menggunakan barang orang tuh nggak enak gitu ya. Kalau nggak dapat yang gratisan nggak enak mungkin ya, mungkin ada kayak gitu. Silakan duduk ya. Gitu ya. Jadi ini akan berbanding lurus ya tingkat keamanan ini dengan pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman. Ya kan, karena teman-teman kok ternyata dinamain aja nggak cukup, ditandain aja nggak cukup. Diapain lagi, dirantai ya, misalnya dirantai gitu ya, kalau ada mau pinjam, ternyata hilang juga ya, tinggal rantainya doang gitu kan. Oh ternyata nggak cukup, pakai alarm atau apa gitu, akhirnya itu akan masuk. Nah sama sistem operasi juga gitu. Saya nggak tahu pengalaman teman-teman gimana. Ada yang udah pernah kehilangan data di sini? Data overall misalnya oke lah komputernya masih ada, ya. Atau gini deh logikanya. Kalau misalnya ini ilustrasi aja ya, misalnya komputernya hilang, komputer teman-teman hilang, ya bukan komputer saya, komputer teman-teman hilang misalnya, tapi udah capek. Notebook lah, laptop gitu hilang. Menurut teman-teman apa yang paling berharga? Data. Data apa yang paling berharga? Saya spesifikkan. Data apa yang paling berharga? Yang kira apa? Ngomong aja. Foto, bener banget. Foto mantan ya? Foto mantan tinggal minta, gitu kan ya? Foto bener banget. Apalagi kalau yang punya anak. Misalnya nanti kita punya anak, yang MPR kita maksudnya teman-teman nanti punya anak gitu ya.
sama ini ya, pokoknya siapa gitu punya anak, misalnya itu ditaruh di mana, di laptop atau notebook ya teman-teman, tiba-tiba datanya hilang. Kalau data yang lain, misalnya data-data kerjaan, ya kita tinggal akses aja database kerjaan. Tapi kalau foto-foto, video-video, kalau kita nggak backup ya, ngomonginnya tanpa backup dulu nih, ya gitu ya, standar aja nih ngomonginnya kita gitu ya, sederhana. Kita nggak backup itu, kira-kira ada yang jual nggak tuh datanya? Nggak ada. Ya, mungkin kalau dulu kejadiannya Ariel atau Ariel, itu ya, kejadian kan Ariel ya, itu banyak yang backup datanya ya. Banyak yang backup datanya karena Ariel orang terkenal. Tapi kalau teman-teman ada yang backup datanya? Nggak ada. Siapa yang backup? Nggak ada yang jual datanya juga itu, ya kan? Nggak ada. Makanya saya bilang level keamanan ini nantinya berbanding lurus dengan pengalaman teman-teman. Sejauh mana teman-teman pernah mengalami kehilangan data, itu pasti nanti awareness-nya, daya apa ya? Daya kehati-hatiannya, awareness itu ya, itu akan semakin hati-hati. Sama. Nah, dari sekarang nih supaya muncul nih awareness, gimana? Ya kan? Biasanya tuh mahasiswa pada saat skripsi, apalagi menjelang sidang, bilang datanya ini hilang. Tapi kan sebenarnya banyak ya sekarang metode backup ya. Banyak ya? Banyak ya. Dan saya nggak bahas itu karena itu nanti dibahas tersendiri di mata kuliah keamanan sistem informasi ya. Ada level-levelnya gitu ya. Dan makanya saya hanya mengatakan sekilas saja. Gitu ya. Oke, nah itu tadi ya, jadi nanti ini akan berbanding lurus dengan pengalaman teman-teman. Jadi sebaiknya sebelum itu terjadi, pengalaman yang nggak enak terjadi, kita sudah mulai apa nih, cari informasi bagaimana kalau misalnya ini terjadi, kita jadi bisa punya backup di mana. Google Drive sekarang banyak ya, banyak kan ya, jadi bisa dibikin ya, kayak gitu-gitu lah. Oke. Nah, kalau kita ngomongin keamanan sistem informasi, ya, misalnya teman-teman mau masuk sistem informasi, sistem operasi, ya, sistem operasi yang teman-teman gunakan, saya nggak tahu teman-teman gunakan Unix apa Linux atau Windows ya, kita nggak sebut merek. Pasti ada ada metode login, benar nggak? Ya kan? Ya, pertama kali kalau misalnya kita mau masuk sistem operasi, apa sih tampilannya? Nah, sebelum itu ada lagi tampilannya tuh. Setelah BIOS, setelah tampilan BIOS, apa lagi tuh? OS. Iya, OS ini kan kita mau masuk OS. Kalau BIOS kan belum OS ya. Nah, terus kita mau masuk OS nih, apa tuh? Sebelum muncul login itu. Apa? Komputernya langsung gitu ya, pakai SSD ya? Cepat gitu ya? Nggak muncul sama sekali ya? Luar biasa ya. Tampilannya ada logo ini nggak sih Windows gitu? Ya kan? Ini namanya apa nih kalau di program? Udah semester 4, udah tahu nih harus itu. Namanya apa nih? Kalau yang muncul kayak gitu-gitu, kayak kita buka apa lagi ya? Kayak tadi tuh saya buka Edge pertama kali di sini, nah itu muncul SH gitu ya. Itu apa namanya? Apa tadi? Top up. Oh, pop up. Iya, pop up sesuatu yang muncul ya, tapi enggak, ini kalau di dunia sistem apa namanya? Pernah dengar namanya splash screen? Splash screen. Hah? Dunia pemrograman ini namanya splash screen. Ya, kalau kita coding, programming, splash screen-nya kurang nih, gitu ya, kurang lama gitu ya, karena sebenarnya itu promosi juga sih. Mindset kita jadi, wah enak nih Windows gitu ya, atau sebenarnya mindset. Nah, setelah ini kita akan dibawa ke yang ini ya, login gitu ya. Kalau yang menggunakan login, ada yang langsung masuk? Ada yang langsung masuk itu, langsung masuk aja nggak pakai login. Sistem operasi ada ya? Nah, berarti Anda masih di sini nih. Benar nggak? Bahaya nggak? Bahaya dulu. Ya, kita ngomonginnya kan keamanan ya. Karena itu menjadi sesuatu yang bahaya. Karena kita nggak tahu dia bisa saja berpindah tempat ya. Di yang ini ya, jangan nggak nyebutin ini, gitu ya. Bisa saja berpindah tempat ya. Saya jangan sampai ya. Yang ini bisa saja berpindah tempat, benar nggak? Ya kan tadi ya ada orang bertanggung jawab, dan ketika misalnya itu terjadi berpindah tempat, ketika dia nyalain dan langsung masuk ke sistem, maka itu sebenarnya pertahanan awal.
gitu ya. Maka saya bilang itu sebenarnya bahaya ya. Jadi usahakan login, gitu ya. Terserah mau passwordnya alay-alay kayak passwordnya apa gitu ya, puisi gitu juga nggak apa-apa. Itu justru lebih menarik passwordnya puisi ya. Asal jangan tipu-tipu aja kepleset karena saking banyaknya. Ya itu tadi ya, karena setidaknya dia ada effort untuk masuk ke sini gitu ya. Sebelum masuk ke, kalau udah masuk ke yang lain kan udah ada semua tuh ya, dia tahu semua gitu ya. Nah, kalau di Windows ya atau di manapun biasanya ada dua langkah dalam proses login dalam sistem operasi. Yang pertama dinamakan identifikasi, yang kedua adalah autentikasi. Nah, identifikasi itu adalah ini definisinya ya, merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memberitahu bahwa ada aktivitas ya dari user gitu ya yang akan mau masuk ke sistem. Itulah yang dinamakan identifikasi. Jadi beda nih antara identifikasi sama autentifikasi. Identifikasi itu adalah proses yang memberitahu nih ada sesuatu yang mau login. Ya, karena kan biasanya kalau mau login juga kan di sini kalau dia pernah login berkali-kali dia akan dikasih pilihan nih. Siapa gitu ya loginnya? Ya kebayang enggak? Gitu ya. Nah, kalau autentikasi adalah proses yang bertujuan untuk membuktikan bahwa memang benar yang mau masuk itu dia punya passwordnya atau sesuatu orang yang mengetahui passwordnya. Gitu ya. Itu dinamakan autentikasi. Oke. Yang berikutnya ada nih. Nah, ini adalah salah satu contoh login ya misalnya ya. Ini sama sih loginnya itu baik di sistem OS atau di sistem-sistem yang lain ya. Biasanya tampilannya kayak gini nih, sederhana, login, ya username sama passwordnya kan gitu ya. Kita disuruh username sama password. Nah, kalau menurut teman-teman yang ini termasuk proses apa? Identifikasi kah atau autentikasi? Kenapa? Wah, di siang lah, tuh gitu ya. Wah, nggak kedengeran. Apa? Karena apa? Jangan malu-malu kalau di kelas saya ngomong aja. Salah kan kita lagi proses belajar. Apa nih? Kenapa kita ini? Kenapa dinamakan kenapa disebut identifikasi? Karena muncul apa? Muncul ada pilihan. Kalau nggak ada pilihannya, misalnya saya belum pernah masuk dan nggak pernah masuk, nggak pernah dipakai nih. Ini disebut apa? Bukan identifikasi. Mindsetnya nih, saya bilang mindsetnya konsep kita dulu ya. Identifikasi itu adalah sebuah proses ya yang memberitahu bahwa ada aktivitas, ada user yang berusaha login. Baik misalnya sistem itu belum pernah digunakan, ya. Kalau halaman ini tetap disebut identifikasi. Karena autentikasi nanti ya. Nah, berikutnya adalah autentikasi nih. Autentikasi ini adalah begitu kita pilih misalnya ya, kita udah pilih tadi ya dari beberapa user ya. Inilah yang dinamakan autentikasi, membuktikan bahwa yang benar-benar masuk adalah yang punya akun ini. Ya kan? Kan bisa aja kita salah pilih ya dari tadi yang banyak. Ya kan? Ada macam-macam kan tuh ya. Email-email alay saya gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan banyak ya. Bisa saja salah pilih. Atau bisa saja orang tersebut random pilih gitu ya. Nah, disinilah di prosesnya autentikasi. Benar nggak nih kamu punya username ini? Coba passwordnya mana? Itulah proses pembuktian yang dinamakan autentikasi. Ingat, autentikasi itu berhubungan dengan pembuktian. Ya, ini ya. Ini adalah autentikasi, membuktikan bahwa benar nggak sih kalau kamu memang punya akun ini, passwordnya mana? Oke. Nah, ilustrasi lagi. Misal, pernah lihat mesin fingerprint? Nah, udah pernah pakai? Ya, masuk. Waalaikumsalam, saya nggak bawa gunting Pak. Oh iya. Sekalian aja, Bang Sare ya. Terima kasih Mbak Sina. Waalaikumsalam. Oke, ilustrasi lagi. Tadi ya, mesin fingerprint. Kalau menurut kalian pada saat kalian nempelin fingerprint itu apa? Identifikasi kah atau autentikasi? Tidak, kenapa? Ingat konsepnya. Apa tuh?
Autentikasi kenapa? Membuktikan. Jadi gini, benar. Modal fingerprint. Jadi kita masukin dulu ID kita atau kita masukin ID kita ya, biasanya nomor pegawai gitu ya. Nah, di situ kita ada tuh selamat datang Firman gitu ya misalnya ya. Baru kita masukin scan fingerprint kita. Ada membuktikan bahwa karena bisa aja dong ID saya ya karena kalian tahu gitu ya nomor NIM misalnya ya masuknya pakai nomor NIM gitu. Kalian tahu nggak nomor NIM temennya? Tahu kan? Bisa aja tahu kan? Nah begitu disuruh ya masuk. Waalaikumsalam, silakan masuk duduk ya. Begitu disuruh ya, duduk aja. Oke sip, ya duduk aja masih jet lag ya. Silakan. Oke, misalnya dia kan bisa aja masuk sebagai saya gitu kan ya. Tadi ya karena kalian tahu nomor saya gitu kan. Tapi begitu diautentikasi, kira-kira kenalin nggak? Beda dong, fingerprint itu kan spesifik ya. Nggak dipunyai oleh orang lain, bahkan anak kembar pun sidik jarinya beda. Gitu ya. Boleh ditanya sama anak yang kembar ya, saya nggak tahu kalian ada kembar atau enggak ya. Tapi angkatan 18 dulu ada deh yang kembaran gitu ya, sama-sama kuliah di sini angkatan 18. Lulusnya bareng. Dan yang hebatnya lagi, mereka ujian sidangnya itu bareng. Dengan penguji yang sama ya, luar biasa ya, sampai segitunya. Gitu ya, kembar identik tuh. Nah, kalau kita ngomongin identifikasi sama autentikasi, ya, ada 3 cara. Ya. Adalah sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang kita miliki, atau sesuatu yang melekat sama tubuh kita. Sama kayak misalnya, kalau misalnya ada berita tentang musibah jatuhnya pesawat misalnya. Kan ramai itu ya, ada tim namanya apa tuh? Tim SAR. Selain itu, yang mengenali autentikasi ini kan timnya namanya apa? Forensik. Iya, ada lagi nama tim khususnya itu. DPI, pernah DPI? DPI. Data Verification Identification. Nah, pernah dengar ya? Tim DPI gitu, tim DVI, DPI gitu. Data Verification Identification. Jadi tidak hanya diidentifikasi saja, tapi juga diverifikasi. Karena ini 2 bagian yang tidak terpisahkan. Sama di sistem juga begitu. Ada identifikasi sama autentifikasi. Autentifikasi sebenarnya lebih ke verifikasi sih, cuman bahasa sistemnya adalah autentikasi. Nah, ini contoh pada saat kita mau masuk ke sistem ya, Windows ya. Kan kayak gini ya. Ya yang belum dipasang pasang aja gitu ya, setidaknya menghalangi ya. Ada effort gitu ya. Yang pertama, sesuatu yang kita tahu atau penggunanya tahu. Jadi memang kita tahu gitu ya. Contohnya itu password ya, PIN ya, bisa pakai PIN ya, angka-angka gitu ya. Atau gabungan keduanya angka, karakter sama huruf ya. Oke, sama satu lagi pattern ya atau pola ya. Pernah lihat pattern pola? Nah, gitu ya, biasa ya. Ada patternnya W gitu ya, ada patternnya liter-liter gitu ya. Kadang sering salah juga gitu ya, apalagi lagi buru-buru ya naik motor habis makan gorengan ya, salah mulu. Ya, tahu ya? Iya. Salah mulu tuh kan. Waduh. Nah, secara teori ya, yang namanya jenis yang pertama ini atau sesuatu yang memang kita atau penggunanya tahu itu, ya, itu hanya diketahui oleh pemiliknya sendiri. Kecuali, nah ini ada kecualinya nih. Dia bisa saja dicuri oleh orang lain. Bisa nggak sih password dicuri oleh orang lain? Contohnya bisa memang benar. Contohnya, passwordnya mudah ditebak. Ada lagi? Ini di bawah aja ya. Ada lagi? Iya benar. Ada lagi? Dia pernah login ya, yang anak-anak warnet nih, saya nggak tahu nih anak-anak warnet yang sampai begadang-gadang malam ya, karena paket hemat gitu ya, paket happy biasanya ya, ya kan? Login tapi dia lupa logout, dan itu passwordnya di save lagi ya, atau dia salah milih nge-save aja gitu, save password biar besok-besok gampang. Padahal yang pakai warnet itu bukan cuma kamu, benar? Ada om-om, ada tante-tante, ya kan? Terus masuk ke sistem kita kan?
ngecek email kita kan, tahu deh, nggak taunya sistem operasinya dapat D gitu ya, kelihatan semua gitu. Ya, harusnya yang jenis yang pertama ini hanya kita yang tahu. Ya, kecuali itu dicuri oleh orang lain, tadi ya karena kita lupa logout, ya, atau karena itu mudah ditebak, atau bisa saja itu diberikan ke orang lain. Ada yang memberikan password ke orang lain. Saya tanya, di antara sini pengalaman kalian, ada yang pernah nggak? Iya, karena dia kabel itu dia maksud saya gitu, benar nggak? Ya, karena kalian kabel ya, saya nggak tahu nih ada yang suka bikin akun bersama, gitu bersama ya, akun itu bersama ada lah pasti ya, ya karena ini tabungan buat masa depan kita, gitu ya istilahnya gitu ya. Ya nggak tahu deh gitu kan, sekarang kan anak-anak milenial nih macam-macam gitu kan, akhirnya dibuat passwordnya lah sama, ya kan? Yang jadi masalah, nah gitu nih, itu jadi masalah. Ada nggak sih masalah misalnya kita mulus-mulus aja gak sih gitu? Dari pengalaman kalian? Selama ini mulus Pak gitu ya. Nah, saya bilang level keamanan itu akan berbanding lurus dengan pengalaman kalian. Ya, kalau kalian pernah nih ternyata pernah, oh saya pacaran ternyata ini Pak pernah nih gagal gitu ya. Akhirnya nih akun saya dihack, diganti passwordnya. Akhirnya kalian nih tadinya di level sini, ini akan saya yakin nggak bakal begini lagi nih. Karena tadi based on experience kalian, bisa dipahami kan maksud saya? Bisa ya? Gitu ya? Nah, itu tadi saya bilang tingkat keamanan seseorang baik itu sistem apapun itu, password gitu ya, itu akan berbanding lurus dengan experience. Gitu ya. Karena misalnya masih aman-aman aja suatu saat, dan jangan sampai itu terjadi. Makanya bagaimana caranya kalau kita masih di sini, kita bisa cari-cari tahu bagaimana meningkatkan level ini. Gitu ya. Nah, syukur-syukur ini ya nanti ada tingkatannya lagi lah gitu ya. Saya nggak mau overlap gitu ya. Jadi ada nanti di mata kuliah keamanan yang security. Oke, ini yang nomor 1. Baru 14 slide ya. Dari baru 48 ya. Dikit lagi sih ya. Ini contoh ya. Contoh ya. Jadi ada password kita ya, baik pattern ya atau pola atau gambar ya. Gambar bisa ya. Sekarang buka ya. Gitu ya. Nah, kalau lagi galau nggak masuk-masuk tuh ke sistem tuh gitu ya. Karena waktu itu happy ngerekamnya ya. Kalau lagi galau nggak masuk-masuk gitu ya. Akhirnya susah sendiri ya. Yang kedua adalah yang dimaksud sesuatu yang kita punya tapi tidak melekat. Nah ini beda sama yang ketiga. Yang ketiga nanti melekat. Yang kedua adalah sesuatu yang si penggunanya miliki tapi bukan tidak melekat ke tubuh gitu ya. Maksudnya ini sesuatu barang. Sesuatu barang. Dia bisa berupa ID card gitu ya atau security token ya atau kunci ya karena ini kita ngomonginnya nggak terbatas hanya sistem gitu ya, sama kayak kita mau masuk rumah. Ini jenis yang kedua nih ya, kita harus punya kunci ya. Bisa nggak sih kemungkinan kuncinya itu hilang atau berpindah tangan atau kenapa-napa gitu, ada nggak kemungkinan itu? Ada yang udah pernah mengalami? Kalian aja nih. Ada yang udah pernah mengalami? Ada. Ya. Macam-macam ceritanya. Setelah itu apa? Pasti akhirnya wah kita bikin duplikat apa gitu ya, nggak cuma dikunci, pakai gembok ya pintunya, benar nggak? Yang saya bilang, selama misalnya belum terjadi, ya udah cuma kunci aja. Benar nggak? Belum punya pengalaman kan? Berarti rumahnya belum ada gemboknya ya? Benar nggak? Ya kan cuma kunci doang kan? Itu saya bilang. Ini akan berbanding lurus. Tadi di awal kata kuncinya ini. Kalau kita ngomongin keamanan, berbanding lurus dengan pengalaman kita. Tapi kalau yang udah pernah kehilangan, ya itu nggak cuma dikunci, ya di pakai gembok. Kalau kurang pakai CCTV, ya nggak. Kalau kurang lagi apa? Taruhin satpam situ, ya nggak. Nah, berlapis-lapis kan? Karena udah nggak cuma sekali saya Pak gitu ya, berkali-kali gitu digembok masih juga, ya kan? Wah berarti kan nggak cukup digembok kan? 2 gembok maksudnya kan gitu kan? Tetap aja 2 gembok mau semuanya gembok semua gitu kan? Nggak lucu kan? Akhirnya tambahin apa gitu ya? Akhirnya di kerangkeng, akhirnya pintunya berlapis lah apa? Karena pengalaman. Nah ini ya bisa saja itu hilang ya, secara teorinya kuncinya bisa hilang, bisa saja itu
kita pinjamkan ya, karena misalnya dia ada keperluan, kayak misalnya di rumah lagi ada tukang, akhirnya kan mandornya kita kasih kuncinya, padahal kan ya itulah gitu ya, akhirnya bisa dimodifikasi dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi contoh security token ya. Nah, ini adalah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman kerja atau magang gitu ya di perusahaan yang punya data center, ada yang tahu data center apa? Data center. Jadi data center itu ruangan khusus yang isinya cuma server-server. Ya, isinya server-server, dan kalau kita masuk ke situ tuh nggak sembarangan. Ada yang petugasnya di luar, dan itu kalau mau masuk ya harus pakai security token. Karena memang nggak sembarangan orang. Kalau misalnya dia masuk dan dia cabut-cabutin semua kabelnya, maka semua produksi apa namanya ya, operasional dari perusahaan tersebut bisa terganggu gitu. Apalagi bank sensitif banget, ya kan? Kalau misalnya itu dicabut-cabut gitu ya, diapain gitu, wah offline itu bisa kacau semua, gitu. Makanya itu data center Jepang itu dijaga itu, dan masuk itu kita mesti sedia jaket ya, jaket bukan kayak gini jaketnya, tapi jaket yang benar-benar kayak orang-orang luar gitu ya, jangan musim dingin karena di dalamnya dingin sekali. Dalamnya memang benar-benar semua AC-nya dingin ya, pokoknya emang nggak boleh panas itu, karena kalau panas kinerjanya kan melambat ya. Itu contoh ya. Nah, yang ketiga, tipe yang ketiga adalah sesuatu yang memang melekat, dipunyai oleh penggunanya dan itu melekat. Nah, ini biasanya disebut adalah biometrik. Pernah dengar biometrik? Apa tuh biometrik? Contohnya, sidik jari, fingerprint. Kalau misalnya teman-teman bikin KTP, udah pada bikin KTP ya? Nah, semua tuh biometrik kita kena tuh, mata, ya kan? Muka, biometrik tuh, sidik jari. Apa lagi tuh? Apa lagi tuh yang dicek biasanya? Tangan apa? Oh, tanda tangan, dia tuh termasuk biometrik. Ya. Jadi artinya yang melekat di tubuh kita itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai identifikasi sama autentikasi. Ya, jadi sebenarnya konsepnya username dan password itu ya dari biometrik gitu loh. Konsepnya ya. Jadi yang memang mengetahui, yang memang bisa login ya harusnya yang memang punya itu. Konsepnya username sama password itu ya dari biometrik itu. Gitu. Bisa nggak sih ini terjadi perpindahan atau digunakan oleh orang lain? Menurut teman-teman? Bisa nggak? Nah, kenapa kalau nggak? Nah, merekam pada tubuh. Kalau yang bilang bisa kenapa? Masih ya, artinya gini ya. Memang kita udah batasin itu, ya. Tapi tetap aja yang namanya kejahatan itu selangkah lebih maju dari kebaikan, gitu ya. Kayak misalnya motor kuncinya udah macam-macam, udah pakai alarm, tapi tetap aja bisa hilang, gitu ya. Luar biasa ya. Tapi intinya bisa memang biometrik itu bisa. Kenapa ya nanti? Oke, kalau di sistem saat ini metode yang memang masih aman itu ya identifikasi dan autentikasi ya, karena memang belum ada metode lain gitu ya selain identifikasi dan autentikasi. Nggak tahu kalau nantinya harus pakai suara, nggak tahu ya. Jadi kalau mau masuk sistem harus pakai suara. Nah itu kan terjadi masalah ketika misalnya kita sedang nggak enak badan gitu ya atau apa gitu. Nah ini contoh karena kita ngomongin password, jadi ada namanya penyerangan terhadap password ya. Nah ini sekilas saja karena nanti dibahas juga di mata kuliah keamanan sistem informasi ya. Jadi ada yang namanya brute force attack ya. Jadi brute force attack itu kayak misalnya penyerangan brutal terhadap password. Kebayang nggak penyerangan brutal terhadap password? Kayak gimana? Iya masalah izinnya password ya, kita ngomongin passwordnya kayak gimana yang dimaksud brute force. Jadi ada gini login ya. Nah, dia kan berarti masuk nih tadi, dia asal milih kan. Milih yang firman tadi kan ya, misalnya pilih yang pertama. Nah, dia akan melakukan brute force. Kayak gimana tuh brute force? Nyoba-nyoba. Asal-asalan aja, benar nyoba-nyoba, asal-asalan aja gitu. Yang berhubungan misalnya tahun lahir saya, biasanya password tahun lahir ya. Saya nggak tahu ya, itu mesti dirubah tuh. Jangan sampai password tahun lahir atau nomor telepon. Atau 1 sampai 6. Ada yang masih pakai 1 sampai 6 password? 3.
Hah? 1 2 3 deh. 1 2 enggak ada dong, minimal 6 digit gitu ya, 6 karakter. Jangan sampai tuh ya. Anak informatika passwordnya 1 sampai 6. Jangan ya. Ya setidaknya 1 tulisannya sampai 6 mending gitu ya. Jangan 1 2 3 6 gitu, jangan. Nah, itu ya. Brute force coba yang sesuatu berdasarkan inilah asumsi dia. Yang kedua, dictionary base. Ada tahu dictionary base? Kata-katanya dulu, dictionary base. Dictionary. Kamus, base. Berdasarkan, berasaskan, berlandaskan. Berdasarkan kamus. Jadi dia mencoba password itu dengan yang ada di kamus ya. Macam-macam tuh sebenarnya tuh ya. Jadi dia nyoba kata-kata password berdasarkan yang ada di kamus ya. Nah ini biasanya nggak password orang sih ya. Wah ini bukan saya nih ya. Ini komputer sini ya. Activate Windows ya. Oke, terus yang ketiga password sniffing. Sniffing, apa tuh sniffing? Windows. Biasanya pakai tools sniffing. Yang terkenal itu WhatsApp. Nah, saya nggak tahu teman-teman ada yang pernah menggunakan WhatsApp kan gitu ya. Jadi kalau WhatsApp itu dia akan membaca karena konsepnya komputer. Nah, ini mata kuliah organisasi arsitektur komputer ya. Kalau komputer itu ngirim data itu gimana teman-teman? Terjadi pengiriman data itu seperti apa? Ini data nih. Nah, ini data nih misalnya nih, data dikirimkan. Data misalnya 6 mega. Di sini 6 mega. Gimana tuh konsep pengiriman data, teman-teman? Biar saya Pak, gitu, lupa gitu ya. Kebanyakan pulsran sih pada. Pengiriman data aja semester berapa ini ya? 2 loh ini. Semester 2 tahun 1 ya, organisasi arsitektur. 2 ya kayaknya ya, apa berapa nih? Udah pernah kan kita ya, organisasi arsitektur pernah nggak? Nah, saya juga ngajarin ini loh. Ada di kelas saya dulu. Ada ya? Konsep pengiriman data, ini data dikirimkan secara utuh atau parsial? Parsial itu maksudnya perbagian, setengah-setengah, apa sebagian-sebagian gitu. Itu 6 mega langsung dikirimin itu gitu. Sebagian ya. Jadi kalau nggak utuh sebagian yang gitu ya. Data dikirimin sebagian gitu ya karena tadi terkait wah kita ngomongnya panjang ya karena bandwidth lah apalah bandwidthnya cuma bisa 250 berapa gitu. Paham ya? Gitu ya. Nggak perlu ke situ. Jadi data dikirimkan secara parsial. Perbagian-perbagian, misalnya dia hanya mampu mengirimkan 2 mega, jadi ini 3 kali ngirim nih sebenarnya gitu. Ada yang misalnya kalian copy berapa? 1 giga. Ada yang langsung plug nyampe 1 giga. Enggak, dikiriminnya kelihatan di situ kan berapa mega tuh jalannya tuh, ya kan? Iya itu udah konsepnya perbagian gitu pengiriman data itu. Nah, karena tadi ya ngomongin password sendiri, nah WhatsApp itu dia mencegah, bukan mencegah, dia mengendus data nih. Jadi ya memang kesulitannya adalah pada saat kita ngumpulin, jadi kita dapatnya per puzzle. Kayak puzzle gitu gimana ya gambar puzzle ya? Gitulah ya, puzzle nih gini kan, puzzle nih. Nah data perbagian dan nanti kalau kita kumpulin kita bisa dapat itu informasinya apakah itu username atau password ya. Nah ini ada penjelasannya sih. Ini yang WhatsApp nih. Nah, ini WhatsApp ya. Ini adalah tools WhatsApp. Jadi kita bisa dapat ini ya. Ini adalah inputannya ya dari mana gitu sumbernya. Terus ini adalah destinasinya atau tujuannya. Nah, ini adalah protokol. Ingat protokol itu macam-macam. Ada protokol apa aja? Liar nih. Pasti liar ini nih. Protokol apa aja? TCP/IP. Terus TCP/IP apa deh? Panjangannya deh. Aduh, liar, aduh, ini apa yang mata kuliah apa deh? Pernah deh? Pernah dong. Pernah protokol dong. Masa kalau pernah bohong lah. Di semester 4 ya pernah dong. Pernah kan TCP/IP apa tuh? Transfer Control Protokol Internet Protokol. Protokol yang memang khusus untuk internet itu aja lah ya. Ya, untuk mentransfer data melalui internet.
Ada UDP. Apa tuh UDP nih? Lihat aja di situ tuh ada UDP. Ada apa lagi? UDP apa tuh? Wih, panjang nih. Kita bahas ini nih, kacau nih. Protokol UDP apa tuh? Aduh. Protokol banyak loh, protokol. Bener nggak? Bener ya? Aduh lupa. Nah, pada intinya gitu dah ya. Saya nggak mau melebar. Kalian baca sendiri aja lah protokol-protokol ya. Dia akan membaca berdasarkan ini ya protokol. Nah ini saya bilang dia akan dapatnya potongan puzzle seperti ini. Dan misalnya kita klik ya, misalnya ini yang diklik ini adalah yang warna hitam ini ya. Ini dari protokol TCP ya, karena ini transfer data itu ya, transfer control protokol ya dari sumber ini. Nah jadi nanti disatuin ya, yang memang dia sumbernya sama dan destinasinya sama. Misalnya satu bagian aja nih ya, yang didapat dari sini. Ini kebacanya seperti ini. Jadi itu bisa dibaca kalau dikumpulin di notepad-nya ya. Ini nanti membentuk apa ya? Kayak karakter gitu. Makanya saya bilang dia kayak potongan puzzle dan itu bisa kelihatan passwordnya gitu. Karena semuanya ini sebenarnya pada intinya adalah transfer data. Kalian masukin login tadi Gmail ya. Gmail kan mentransfer data kan? Data input kan ya. Kalian input tuh tadi. Ini pilihnya apa dan ini karakternya apa. Terus kalian pencet enter atau klik oke. Itu mentransfer. Kebaca nih potongannya. Gitu. Kalau pakai WhatsApp ini kebaca. Nah, kayak gini deh. Akhirnya ketika disatukan seperti ini. Ya. Passwordnya apa gitu ya. Nah, ini passwordnya. Cisco 1 gitu. Ketika ini kan potongan-potongan ya puzzle-puzzle gini. Ketika dihubungkan kayak gini. Makanya saya bilang nanti ada mata kuliah keamanan dan sistem informasi harusnya ada ya praktek atau tugas ya. Itu pakai WhatsApp pasti. Gitu ya. Jadi download aja WhatsApp gratis sih. WhatsApp ya. WhatsApp ya. Bukan apa tuh baby shark ya, bukan baby shark. Saya nggak tahu ada WhatsApp, saya kayaknya masih punya deh. Sini nggak tahu ada apa enggak. Oh karena ini komputer ngajar ya. Kalau di praktikum ada sih. Kalau di lab ada pasti. Nah ya ada kan. Wah binya lama. Nah ini WhatsApp nih ya. Tinggal download aja dan ini gratis. WhatsApp. Oke ini per itulah pokoknya. Oke itu tadi. Yang terakhir adalah social engineering. Saya nggak tahu nih apakah kalian pernah mengalami ini, yang pasti. Social engineering itu adalah bagaimana seseorang dapat informasi melalui sosial. Entah itu sosialnya kita tidak bermaksud menyebarkan itu, atau bisa saja yang dikatakan sosial itu kita memang bermaksud, tapi kita tanpa sadar menyebarkan itu. Sebelum lanjut ya, saya nggak bisa jadi dulu, baru nanti saya kasih contoh. Social engineering umumnya pada saat saya bikin slide ini, waktu itu umumnya dilakukan lewat telepon atau internet. Tapi sekarang udah lebih canggih lagi. Ya, social engineering, jadi terkadang ada orang yang telepon mau bapak menang 174 juta dari kopi gitu ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, selama saya jadi dosen gitu ya di UHAM ini saya udah alhamdulillah sih rezeki ya. Setiap hari tuh bisa ratusan juta dari Telkom, Kopi, apalagi gitu ya. Cuma saya malas aja ngeklaimnya, nggak ada waktu gitu ya. Cuma kalau teman-teman mau bantu saya ngeklaim silakan gitu ya. Terus saya kasih pinnya itu ya, kasih pinnya gitu ya. Jadi suka nge-share pin kan ya, pinnya gitu ya, aksesnya ke mana gitu. Pernah ya? Dapat nggak? Pernah nggak? Pernah ya, dapat tuh. Berarti orang Indonesia kalau dibilang miskin enggak gitu ya, karena banyak yang menang hadiah jutaan gitu. Nah, suka nelfon kayak gitu-gitu tuh. Bapak dapat hadiah ini gitu ya, bla 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 bla. Terus kadang ada orang yang ya Pak, terus minta nomor rekeningnya Bapak gitu. Jangan sekali-sekali ngasih nomor rekening. Menurut kita nomor rekening sih happy-happy aja karena itu kan harus pakai ATM menurut kamu. Menurut orang yang lebih sakti lah istilahnya ya dalam tanda kutip, nggak perlu pakai ATM, butuh nomor rekeningnya aja. Gitu ya. Kenapa? Ya karena saya bilang tadi ini level keamanan itu akan
berbanding lurus dengan pengalaman. Kalau kalian belum pernah merasakan itu ya karena kan mungkin ya di saldo kalian ya belum ada yang ratusan, mungkin saya nggak tahu ya, siapa tahu ada yang YouTuber dan ratusan ya pendapatannya, saya nggak tahu kan. Karena ya buat apa di rekening kalian cuman adanya 200.000 mau diambil sama dia juga nggak tega juga gitu ya. Betul nggak? Tapi kalau yang rekeningnya ratusan juta misalnya atau sampai M itu diambilin setiap bulan 100.000 kira-kira kedetek nggak berasa. Rekeningnya M diambilin 100.000 setiap hari gitu, berasa nggak? Setiap bulan itu dari satu orang. Kalau dari banyak orang diambilin 200.000 setiap bulan, ya kan rekening-rekening yang gemuk gitu ya misalnya ya, dia kaya. Ya orang kalau punya rekening M diambilin 200.000 sebulan nggak berasa kan? Kalau kita diambil 50.000 aja langsung berubah nih depannya berubah ya. Betul ya? Ya saya nggak perlu spesifik lah gitu ya. Kita tahu lah mau itu gambar Pak dia anak kosan gitu kan. Dikasih apa diambil 50.000 berubah tuh angka depannya langsung gitu ya. Atau bahkan langsung digitnya tadinya berapa jadi turun tuh. Nah ini dah. Nah social engineering. Oke. Bentar. Oke, saya mau ini dulu ya, bentar. Ini saya dokumen, saya nyari dulu. Oke, sebelumnya teman-teman saya stop screen yang ini dulu biar saya bisa screen. Oke, teman-teman mahasiswa yang di rumah, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, terima kasih ya. Ini saya mau mutarin video dulu. Kalian simak ya. Ini berhubungan dengan security. Do vidro da Jack, que nem salvou para Elizabeth inicialmente. Ik zie transacties, maar ik heb geen rekening meer van buiten. Ik denk dat ik het wel weet. Het staat wel negatief op uw bankrekening. Ja? 7. Laatste maand spent €200 aan alcohol. Vorige maand €1 aan kleding gespendeerd. 8. 5. Wat is dat? Van eigenaar van Amsterdam. €770.000. Ja, eigenlijk. In de feest. Oh, man. Ah, sim, tem.
Oke, jadi teman-teman ini sebenarnya iklan bank ya. Iklan bank di Belgia. Nggak suka poinnya. Ini kemana sama social engineering. Jadi kalau di video itu kesannya ada acara ya, dia menampilkan nih namanya Dev ya, sakti nih orangnya bisa nebak apa aja gitu, paranormal level high level lah gitu ya, bisa nebak apa aja. Itu sakti dia. Benar kan, masuk orang bisa ditebak tuh. Dia sampai punya tato di belakang, ya kan? Sampai ada yang bilang dia menduakan seseorang ya, 3 atau 4 gitu tadi ya. Sampai ada dia bisa mengetahui nomor rekeningnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Ya saya bilang sekarang, di zaman milenial, zaman data dan big data, itu kehidupan kita sebenarnya bisa ditelusuri oleh orang lain. Kenapa? Ya saya bilang karena data kita semuanya udah online. Dari mana? Dari yang gampang aja, kalian bikin KTP. Emang itu datanya nggak simpan di server? Simpan. Ada sidik jari, mata, bentuk muka, semuanya online. Nah, terus udah gitu kalian tambahin lagi kan, setiap dapat mata kuliah sistem operasi A, gitu ya, share status, sehingga dia bisa nebak nih kalau ketemu si Dad, wah sistem operasinya A ya, gitu. Wah, tahu ya, kalian share sebenarnya, gitu. Jadi hati-hati nih teman-teman mahasiswa, apalagi kalian mahasiswa dari informatika, saya bilang aware sama yang begini-beginian. Saya bilang balik lagi nih kata kuncinya, level keamanan itu berbanding lurus dengan experience kita. Semakin banyak experience kita, tentunya kita jadi lebih berhati-hati nih, gitu ya. Karena yang tadi salah satu contohnya, ya kan? Dia bisa tahu nomor rekening, dia bisa tahu dalam sebulan berapa budgetnya. Kamu lagi ngejual rumah, bisa ketahuan. Semuanya online. Data-data kita itu online. Bahkan percakapan WA kita itu bisa dijadikan salah satu bukti di persidangan. Contohnya, pernah dengar kasusnya Kopi Mirna? Dulu ya? Ya, Kopi Mirna kejadiannya itu kan salah satu buktinya adalah apa? Percakapan WA. Di janjian jam berapa? Itu bisa di-tracking. Tentunya minta izin khusus sama WhatsApp, gitu ya. Makanya saya bilang, WhatsApp itu sebenarnya gratis, tapi sebenarnya nggak gratisan juga. Ketika data itu diminta, nggak bisa begitu aja diminta. Kecuali kita udah screenshot ya jauh-jauh hari dan masih ada historinya ya, kita masih bisa scroll ke atas. Tapi kalau orang lain yang mengambil itu, ya kan, itu butuh istilahnya apa ya? Ya ada kompensasinya lah, nggak bisa ngambil data begitu aja, itu kan data orang, ya kan? Tapi itu bisa dijadikan ini di WhatsApp, di persidangan buktinya, salah satunya itu. Itu jadi bukti persidangan karena kan waktu itu sama-sama orang kuat ya, yang dituduh juga orang kuat, yang menjadi korbannya ini yang meninggal itu kan anaknya orang kuat juga. Jadi data itu semua tersedia, semua data WhatsApp ini apa CCTV-nya di mana aja tuh dicari, sampai undang profesor sebagai pakar ahli, luar biasa itu, sama-sama orang kuat gitu. Kalau kita nih, kalau di Alumni belum tentu nih kita nih kan gitu ya. Makanya saya bilang sebelum itu terjadi, balik lagi level keamanan, saya cuma menghimbau aja level keamanan berbanding lurus dengan pengalaman kita, gitu ya. Jadi kamu mau di mana posisinya, yang menentukan kalian. Karena ya tadi, ketika itu udah terjadi kehilangan, ya, contoh data yang paling mudah gitu ya, laptop kalian ya, bukan laptop saya, itu hilang misalnya ya, maka nggak ada yang jual. Tadi ya foto-foto, video, foto-foto kalian kecil emang ada yang jual? Nggak ada. Kalau foto-foto Nikita Mirzani masih kecil mungkin ada yang jual, ada yang nge-save gitu ya. Tapi kalau kalian kecil, nggak ada. Ya nggak? Kayak saya bilang, sebelum itu terjadi, maka tentukan level keamanan kalian. Oke, itu iklan ya, bisa dapat ya. Jadi ini iklannya salah satu bank di Belgia. Oke, itu mana nih? Waduh. Kok main lagi sih? Oke, kita kembali lagi ke laptop ya. Oke, social engineering. Jadi itu salah satu tadi contohnya adalah social engineering.
Dan itu tanpa sadar, gitu ya, tanpa sadar. Ada orang yang memang secara sadar memberikan, gitu ya, diminta, dan yang ada yang pakai ilmu hipnotis, ya itu di luar topik pembicaraan kita, karena kita membuatnya sesuatu yang berkaitan dengan sistem. Social engineering tadi berhubungan banget tuh. Contoh yang tadi, contoh kasus, gitu ya. Apakah kasus itu bualan aja atau memang bisa saja terjadi kayak model gitu? Kalau menurut teman-teman gimana? Bisa saja terjadi ya. Bisa saja terjadi karena ya itu tadi sekarang mudah dapetin apa-apaan dari Facebook, dari Instagram. Begitu sekarang yang paling apa ya istilahnya mendistract ya. Yang paling membuat keliru sih kalau menurut saya ada fitur-fitur yang di sosial media gitu kayak misalnya salah satunya Instagram dibuat privat gitu ya. Ada ya kan? Seolah-olah dibuat privat, tapi sebenarnya ya orang biasa nggak bisa akses, tapi kalau orang yang sakti dalam tanda kutip ya bisa saja mengakses itu gitu. Itu bukan privat lagi. Dan mungkin saja Anda belum terkenal. Ya karena Anda belum terkenal itu aman-aman aja, tapi ketika Anda udah terkenal, Anda public figure atau Anda misalnya politikus yang berpengaruh, ya itu pasti dicari-cari itu kesalahannya, kelemahannya, bukan kesalahannya, kelemahannya pasti dicari-cari, gitu ya. Misalnya Anda pernah, misalnya ya, foto-foto lagi mandi hujan gitu ya, cuma pakai koloran doang masih kecil gitu ya, itu bisa dan itu disimpan di server misalnya ya, karena Anda mau backup tadinya kan, nah itu akhirnya bisa di tracking gitu. Jadi kalau kita berkonsep secara ilmu security ya, Google Drive itu juga belum tentu aman. Iya aman dari kalian dan teman-teman kalian, tapi dari Google-nya sendiri. Google-nya sendiri bisa nggak dapetin data kalian? Bisa. Karena kalian nyimpen di rumahnya dia, bener nggak? Ya kan? Makanya Google itu nggak dipakai di Cina. WhatsApp, Google itu nggak dipakai di Cina, Cina punya sendiri. WhatsApp itu dia kalau ini pakai WeChat ya. YouTube tuh dia nggak pakai, di Cina itu malah diblokir, gitu loh. Jadi karena saking segitunya perang dingin antara Amerika sama Cina, dia nggak mau pakai teknologinya Amerika. Amazon nggak dipakai, dia pakainya Alibaba, buatan sendiri. Akhirnya muncul tuh startup baru, gitu ya, industri baru. Sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya sih, gitu ya. Tuh, jadi artinya dia nggak pakai Google karena dia nggak percaya sama Google. Gitu ya. Oke, saya orang lain nggak bisa akses punya saya, tapi Google bisa, ya kan? Kamu nyimpen di rumah saya, kamu nyimpen di kantong saya, masa saya nggak bisa pegang gitu kan? Mau di resletingin, dikunci, kan bisa dari tempat lain kan, gitu ya? Gitu. Dan itu gratisan, makanya saya bilang kalau dari konsep orang luar negara barat ada namanya istilahnya pepatahnya mengatakan there are no free lunch, nggak ada makan siang yang gratis, gitu ya. Ya kita enak aja pakai WhatsApp gratis, pakai Google Drive gratis, YouTube malah dapat duit gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling utama mereka ingin mendapatkan data kita. Data. Karena di zaman teknologi sekarang, yang namanya data itu adalah aset nomor satu. Saya bilang. Baik di perusahaan, institusi, perguruan tinggi, atau apa gitu ya, sekolah, data itu nomor satu. Bahkan logikanya gini deh, teman-teman, ya mati lampu masih bisa happy kan? Masih, yang penting internetnya ada. Tapi kalau internet mati udah besar banget tuh. Kamu ada yang penting bisa wifi gratisan, ya nggak? Kalau internet mati di kampus, oh yang penting internet lampu mati, yang penting internet nyala, gitu kan? Itu karena data gitu. Kita memang ini selalu berinteraksi dengan data. Nggak nyala. Ya ini social engineering. Jadi ada yang memang dia harus dilakukan secara interaksi sosial, ada yang dia berbasis dunia maya. Ya, dunia maya. Tapi ini suaranya fitur. Nyala nggak sih? Oh, belum. Oh, udah. Ya. Jadi kalau di dunia maya itu bisa melalui komputer, telepon, internet, dan lain-lain ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi karena sekarang zamannya kerja dari rumah ya, apalagi IT itu enggak cuma karena pandemi kerjanya dari rumah, dari zaman dulu, dari saya programmer juga itu boleh kerja di rumah gitu. Yang penting project selesai.
gitu ya. Nah, itu bisa saja dia nelpon gitu ya, ngaku-ngaku dia karyawan IT bagian apa gitu misalnya, terus dia mau minta akses dong, akses PIN gitu ya ke sistem gitu. Nah, kalau nggak di cross check dengan benar, ini bisa saja dia memberitahu sesuatu yang harusnya tidak dibagikan ke orang yang tidak berhak gitu. Nah, ini contohnya ya. Padahal dia tujuannya misalnya untuk menyesuaikan gaji, besaran gaji gitu ya. Minta employee ID, padahal dia mau masuk ke data center pakai ID-nya dia gitu ya. Padahal pada saat makan siang itu bisa saja terjadi gitu, kapan saja di mana saja, gitu, secara tidak sadar gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan lewat interaksi sosial. Kalau yang ini adalah dilakukan lewat komputer. Ada kita seakan-akan dibawa websitenya mirip, ya, benar nggak? Websitenya mirip banget, loginnya gitu ya. Terus kita masukin data kita gitu ya, tadi ya, username sama login. Ini hati-hati nih ya. Sama aplikasi bank nih, biasanya banyak banget aplikasi bank nih. Jadi harusnya alamat banknya itu bank gini ya, bank BSI gitu ya. Nah, dia jadi bank gini ya. Ada tuh yang kayak gitu, ada yang macam-macam lah gitu ya, ada yang apa gitu ya, domainnya lah diserupain, tapi tampilannya dibuat mirip, sehingga seakan-akan orang masukin username dan dia itu masuk misalnya ya, dan itu dikasih nanti diminta nomor rekening, jadi seakan-akan kita kayak ngisi di bank gitu ya. Jadi itu berhati-hati saja, apalagi kepada teman-teman yang memang di komputernya banyak menginstal program bajakan. Ya, maupun game bajakan, saya nggak tahu nih ya, karena saya berkaca sama diri saya sih waktu menjadi mahasiswa gitu, saya sering install game bajakan ya, seneng ya game bajakan ya, mahal gitu ya, namanya standar mahasiswa pak gitu ya, install. Terus game-game bajakan lagi kan, game bajakan ya, harusnya beli berapa dolar, kita bisa ini kok pak pakai crack. Nah, crack itu kenapa dilarang sama antivirus? Karena dia yaitu tadi ada program-program backdoor ya, yang itu bisa saja menduplikasi data-data kita. Saya tidak menyarankan menggunakan software bajakan ya. Kalau game yaitu urusan kamu sendiri ya. Kalau software bajakan tidak. Tapi sekarang udah nggak ada software bajakan. Bukan nggak ada sih, jarang, karena sekarang modelnya itu kalau zaman dulu kita mau pakai program ya kita install trialnya. Model trial. Kalau sekarang enggak, dikasih gratis gitu ya semuanya. Tapi begitu mau fitur lengkap ya, misalnya mau analisis biar bisa 1000 data, ya itu kita harus pakai yang pro misalnya gitu. Game juga gitu. Kalau dulu kita mau install game di komputer ya kita harus pakai yang bajakan. Kalau sekarang kan enggak kan, gamenya gratis semua kan, ya kan? Nah, cuman kalau biar punya apa tuh skin ya, skin yang bagus atau apa gitu ya, weapon yang ini kita harus beli kan gitu ya. Kalau dulu enggak, konsepnya adalah kalau mau mainin game itu ya kita harus install yang full gitu. Trialnya cuma seminggu atau apa gitu ya. Jadi konsepnya berubah sekarang gitu. Nah, tapi kan makanya banyak tuh yang menyediakan game gratis ini, tapi pada saat install kita harus mengaktifkan antivirus. Gitu. Nah, saya bilang konsepnya balik lagi. There are no villains. Kalau kata orang barat, orang bule gitu ya, nggak ada makan siang yang gratis. Pasti ada tujuannya. Kalau di bahasa kita selalu ada udang di balik bakwan, gitu ya. Ada maksudnya gitu ya. Jadi PDKT sebenarnya ngapain gitu kan ya. Ini tadi akses kontrol. Nah, akses kontrol ini berhubungan dengan pemangkasan kepada hak akses. Jadi kalau di sistem itu ada hak aksesnya. Ya, kalau misalnya teman-teman juga nanti bikin sistem buat penelitian atau buat skripsi, itu harus ada hak akses ya. Hak akses yang dimaksud apa? Contohnya, kalau ini ya, biasanya ada satu lagi dia kalau di sistem ya, dia sebagai apa? Administrator kah, gitu ya? Atau dia sebagai guest kah, ya tamu ya? Atau dia sebagai apa ya? Atau ada juga yang misalnya dia udah di-assign gitu ya, udah diprogram sedemikian rupa di database. Ketika masukin misalnya firman, oh dia udah terbaca sebagai administrator gitu ya. Jadi nggak perlu lagi mengassign. Jadi modelnya macam-macam. Nah, balik lagi ke sini akses kontrol ini lebih kepada hak akses. Jadi hak akses yang dimaksud adalah nantinya si user ini, si pengguna ini dia bisa mengakses apa saja di dalam situ, ya.
Karena kalau di sistem perusahaan itu yang nggak semua orang bisa mengakses. Contohnya ada yang bisa kasih contoh batasan-batasan seperti itu gimana? Misalnya nggak semua baik di perusahaan di kampus gitu ada yang bisa kasih contoh hak akses itu. Jadi ada sesuatu yang nggak boleh diakses oleh orang lain gitu contohnya. Gimana? Ngomong aja silakan. Gimana? Akademik Hamka. Terus gimana? Contohnya gimana? Nah, kira-kira kalau misalnya kamu sebagai mahasiswa yang nggak boleh dilihat sama mahasiswa yang dosen boleh lihat seperti apa? Ya kan nggak akses kan? Ya kan? Ada pilihannya mahasiswa sama dosen tadi ya sistem akademik kan? Nah kira-kira yang berarti kalau ada sesuatu pembeda kan? Ya kan? Dia sebagai dosen sama sebagai mahasiswa di sistem nih. Ya kita ngomonginnya sistem. Kira-kira yang boleh diakses sama mahasiswa yang boleh diakses sama dosen, yang itu tidak boleh diakses sama mahasiswa kira-kira apa? Mahasiswa nggak bisa akses tapi dosen bisa gitu misalnya. Karena levelnya misalnya secara level di sistem itu dosennya setingkat lebih tinggi daripada mahasiswa di bawahnya. Berarti kan ada yang sesuatu fitur yang mahasiswa itu nggak bisa akses, tapi dosen bisa. Kira-kira apa? Benar banget. Ada di sini mahasiswa yang bisa kasih nilai sendiri. Salah satu contohnya. Itulah yang dimaksud akses. Mahasiswa nggak bisa akses, dosennya bisa. Mungkin yang lebih tinggi lagi apa gitu ya, Kaprodi gitu misalnya ya. Dosennya nggak bisa akses, Kaprodinya bisa gitu ya. File apa gitu ya. Kalian nggak kebayang karena kalian mahasiswa gitu ya. Itu salah satunya aja. Sama di perusahaan juga gitu. Misalnya bagian keuangan, ya kan? Kalian sebagai staf biasa, misalnya ya, cuma punya level staff, level aksesnya staff. Nah itu nggak bisa mengakses laporan keuangan atau bonus karyawan, nggak bisa. Dia hanya bisa mengakses yang dirinya dia sendiri, misalnya, ya kan? Gaji dia nggak bisa lihat gaji yang lain. Nah yang bisa melihat gaji yang lain misalnya adalah bagian keuangan atau manajernya. Karena nanti manajernya akan menentukan ini dia dapat bonus berapa. Berdasarkan based on kinerja misalnya ya. Itu salah satu contohnya akses. Kalau misalnya semua karyawan bisa melihat gaji yang lain, kira-kira gimana? Hah? Bikin apa? Bukan, ngelihat. Iri yang pasti ya kan? Ngiri. Kalian juga kan nggak bisa melihat nilai teman yang lain kan kalau di siap kan? Kecuali dikasih tahu kan? Betul kan? Gitu kan? Nah, karena apa ya takut terjadi iri. Kalau saya share nilai kenapa buat motivasi, bukan buat ngiri-ngirian. Biar memotivasi kalian. Nilai saya share kan? Iya. Detail-detailnya saya share. Jadi itu salah satu contoh hak akses. Nah, oke, yang perlu diperhatikan adalah siapa saja ya yang boleh membaca kalau di sistem itu berarti read. Berubah berarti ya update kalau di bahasa sistem. Kalau di bahasa hak akses itu database sudah dapat ya, database ya. Semester berapa tuh? Sistem basis data. 3. Nah, kalau berubah itu berarti dia haknya apa? Right, benar. Ya, jadi ada yang cuma read aja, bacaan ya, sama yang write. Write itu bisa CRUD lah ya. Tahu CRUD panjang itu? Create? Iya, CRUD itu kepanjangan ya. Create, read, update, delete ya. Jadi aksesnya kalau yang write itu hampir bisa semua gitu ya. Tapi saya nggak tahu. Ada yang write-nya dia nggak bisa hapus data, gitu ya. Karena tergantung ya levelnya ya. Karena data itu kalau main hapus-hapus aja itu bahaya. Gitu. Kalau kita membolehkan, walaupun datanya dia nggak berguna, harusnya bisa disimpan saja, gitu ya. Karena itu nanti buat sebagai pembanding. Oke. Nah, ini ya. Ada yang hanya execute saja, hanya menjalankannya saja, gitu ya. Dia nggak bisa baca data, menjalankan program saja bisa gitu ya. Karena ini biasanya lebih ke server sih ya. Kalau server itu
Ada yang itu hanya bisa dijalankan programnya gitu ya, tapi dia nggak bisa menyimpan gitu ya, hanya bisa menjalankan saja. Kayak misalnya dia, ya sekarang sih udah jarang sih yang execute aja, paling R sama W aja ya. FileZilla juga ya, seperti itu ya. Ya, oke ya. Atau NFT ya, sekarang ada yang punya NFT di sini ya. Itu di screenshot, ada yang pernah screenshot NFT? Belum ya? Aduh. Nggak main tapi punya Gozali Everyday ya? Punya nggak Gozali Everyday ya NFT-nya ya? Mahal, sekarang lagi modelnya begitu. Nah itu kalau ngomongin NFT ya, itu security-nya khusus itu. Jadi kita screenshot pun dia nggak bakal mau gitu, luar biasa itu. Tuh, makanya saya bilang perkembangan dunia teknologi informatika tuh cepat gitu ya. Itu kan berjenjang ya, NFT, ngomongin Bitcoin lah gitu ya, dan lain-lain lah. Melebar ya. Nantilah kalian dapat bahasanya. Ini ownership ya, metode ownership adalah pembuat filenya adalah pemilik file. Jadi intinya adalah seperti ini nih. Nah ini ya. Ini adalah tipe proteksi untuk file ya. Jadi misalnya dia di-assign sebagai R, dia hanya untuk membaca saja ya. Sama directory sama file juga mirip ya. Jadi kalau di Windows ya, itu ada aksesnya nih. Misalnya file ini ya. Misalnya file. Misalnya di dokumen ada nggak ya? Download kali ya. Nah ini misalnya file ini ya, file download ya. File download ini juga bisa ya kalau kita iniin di properties. Ini ada hak akses ya. Nih security-nya. Dia sebagai apa? Gitu ya. Bisa kita rubah nih, edit. Dia apakah diperbolehkan? Ya, misalnya kita punya akun guest ya, akun tamu ya, misalnya di sini ada muncul nih akun guest kalau dipasang karena ini tadi langsung masuk ya, nggak ada pilihan guest ya. Ini bisa kita ini assign si guest itu hanya bisa ngapain, read kah atau apakah atau hanya menjalankan aplikasi saja gitu ya, bisa kita assign ya macam-macam gitu ya. Nah, itu file sama itu folder directory tadi ya. Nah, ini file juga bisa seperti itu. Misalnya jadi ini nggak bisa semua dibuka gitu ya. Security, nah itu kan bisa nih kalau dosen misalnya ada akun dosen dia bisanya ngapain gitu ya. Ini diperbolehkan nggak gitu, full control atau hanya apa namanya hanya read saja gitu ya. Ini dihilangin aja. Jadi hanya read saja. Jadi ketika ada yang masuk pakai akunnya dosen ya, nah itu karena nggak diperbolehkan oleh si administrator, maka dia hanya bisa read saja, nggak bisa di write, dirubah-rubah nggak bisa kan ya. Jadi ini termasuk security juga sih ya, tulisannya aja judulnya security itu ya. Itu salah satu contoh ya di directory atau di file ya. Oke ya ini ya contohnya ya. Jadi ada R, W, X ya. X itu hanya execute saja, menjalankan saja ya, PowerPoint-nya gitu misalnya. Nah ini kalau di server atau di sistem-sistem ya biasanya ya itu spesifik ya, tapi yang nggak tahu ya nantinya karena perkembangan juga cepat ya. Jadi contohnya adalah seperti ini, ada file ya seperti ini ya, ada ya sini aja gitu ya. Nah ada misalnya file apa nih ya, file program C misalnya ya, program C ya punyanya si Budi lah gitu ya, dia programmer. Nah, dia mengassign ini supaya bisa dibaca oleh semua gitu ya. Nah, ini yang di sini ya, yang kategori di sini adalah hak untuk individu. Ya. Kalau yang berikutnya ini adalah hak untuk grup ya. Jadi kalau di server itu ada namanya grup ya, akun grup gitu. Udah dapat belum mata kuliah server? Bukan mata kuliah ya, dia pembahasan tentang server dapat belum ya? Belum ya? Biasanya di pemrograman jaringan sih gitu ya, belum ya. Nah ini biasanya gitu ya, jadi ini di assign, yang pertama ini adalah untuk usernya atau penggunanya, yang ini adalah hak grupnya ya, grupnya dia bisa di read, write gitu ya, execute-nya nggak bisa gitu ya. Terus kalau misalnya O atau apa ya kepanjangannya itu, O itu apa ya kalau di sistemnya lupa saya. Other kali ya, benar kali ya.
dia hanya orang lain gitu yang tidak termasuk yang dia masuknya guest gitu ya, maksudnya akun guest gitu, maksudnya dia nggak termasuk di akun grup mahasiswa kah atau akun grup dosen kah gitu ya, dia hanya bisa baca aja nih gitu ya. Tapi kalau dia individunya atau memang penggunanya dia punya akses penuh, terus kalau dia masuk di kategori mahasiswa dia nggak bisa execute gitu misalnya ya, berarti penggunanya ini misalnya yang level lebih tinggi dari mahasiswa misalnya ya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau minus ini berarti dia haknya dihilangkan nih, yang berikutnya ya. Jadi seperti other-nya, execute-nya, kalau yang ini write sama execute-nya enggak. Nah kalau ini diabaikan ya. Ini diabaikan hanya sebagai penanda saja yang pertama ya. Jadi makanya diabaikan. Nah, ini contohnya ya. Nah ini adalah misalnya ini di assign gitu, si Budi masuk ya. Nomor pegawainya ini login pada ini gitu ya. Nah kalau dia aksesnya begini, Budinya nih tergantung kalau dia masuk dan ini memang di assign di dia nih user gitu ya. Ini maka dia bisa punya kontrol penuh. Tapi kalau dia nggak di assign dan dia tidak termasuk di grup, kalau dia masuk di grup misalnya staff ya, memang ini diperbolehkan dibaca oleh staff lain, maka ini tapi dia tidak boleh execute itu. Maksudnya bukan program ya, ini program sih ya, karena ini program ya. Jadi misalnya dia orang HRD, dia nggak boleh menjalankan program ini nih, program perhitungan gaji misalnya ya, ini ya misalnya ya, atau level staff gitu ya, karena ini dihilangkan X-nya nih, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nanti makanya saya bilang ini saya hanya sekilas saja mengantarkan gitu ya, karena nanti akan dibahas lebih lanjut gitu ya di mata kuliah keamanan sistem informasi. Nah ini contoh lagi ya, metode sama terkait keamanan juga ya, ada ini ya, file ini pengkajian.exe dikasih SEL atau access control list ya, seperti ini. Berarti kalau misalnya menggunakan akun John hanya bisa read aja gitu ya. Nah kalau yang bintang ini artinya semua akun dan ini mengakses apa nih, folder apa nih gitu ya, atau sesuatu yang hashtagnya personal gitu ya, person, ini hanya bisa read aja, write-nya nggak boleh. Ini semua akun ya, tanda bintang itu semua, mau pakai akun John, Jane ya, Tisna atau siapa gitu boleh. Oke baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan teman-teman mahasiswa terkait topik pembahasan hari ini, keamanan sistem operasi secara sekilas ya, karena nanti detailnya adalah dibahas di mata kuliah keamanan sistem informasi. Jadi ada mata kuliahnya keamanan sistem informasi. Dan itu membahas tentang salah satunya enkripsi, deskripsi gitu ya. Kayak yang pernah kemarin saya jelasin ya, saya pernah jelasin ya, enkripsi, deskripsi pertemuan yang waktu itu. Belum ya? Ada tahu enkripsi, dekripsi ini apa? Iya, kriptografi ya, benar. Nanti kita ada juga mata kuliah kriptografi itu. Tapi secara sekilas dibahas di enkripsi, dekripsi. Jadi gini, konsepnya itu adalah kita nggak mau diketahui nih apa yang kita tulis, jadi seperti pesan rahasia ya. Enkripsi dekripsi itu jadi di encrypt gitu, di terenkripsi ya, apa ya bahasa Indonesia, saya bingung bahasa Indonesia itu. Jadi gini, konsep awalnya ya, konsep awalnya itu adalah sebenarnya ilmu kriptografi ini udah kriptografi udah ada di zaman kerajaan gitu. Ya kalau teman-teman tahu ya, kayak gimana kriptografi zaman kerajaan? Iya, kayak gimana kriptografinya? Ini ya. Begini deh ya. Kerajaan itu apa bahasa Inggrisnya ya? War cryptography. Apa sih ya, war? Ini kalau ngomongin war keluarnya Mobile Legend mulu sih ini. Kebanyakan yang push rank bingung nih. Aduh, war. Kerajaan itu apa bahasa Inggrisnya? Kerajaan. Kingdom. Warnya kingdom ini ya lagi kingdom apa tuh?
Dinasti kali ya, bukan kingdom. Masa kingdom sih? Ini sekarang sulit ya. Tuh, keluarnya pasti game mulu nih. Karena nama game ini udah macam-macam ya. Aduh, apa sih? Atau gini deh ya. Encrypt. Nah, ini ya. Bukan. Ini belum terbayang. Sebenarnya udah mirip sih. Dinasti, kerajaan itu apa sih? Kingdom. Masa kingdom mulu sih? Oh kan? Encrypt. In war sebenarnya sih in war. Ayolah, ini saya nggak dapat maksud saya, dia nggak ngerti maksud saya. Kalau ini kan ngambek bukan dia? Ngambek dia itu. Klasik kriptografi, Pak. Klasik kriptografi ya, oke, thank you. Klasik ya, kenapa nggak kepikiran ya? Benar kriptografi. Aduh, lagi ini udah ngambek ini si Bing nih. Ayolah Bing ini. Pindah ke Google kalau ngambek lah gitu ya. Klasik kriptografi benar. Ayo emang lama ya. Ini Google sering begini nih. Aduh, oke lah, ayolah. Klasik kriptografi lah. Nah, ini ya. Ini sekilas ya, sekilas. Ayolah. Kenapa ini, Kak? Emang lagi lemot ya. Jadi di zaman perang tadi ya, kriptografi itu sebenarnya terinspirasi dari zaman dulu ya, zaman perang. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini semuanya sebenarnya terinspirasi dari yang sudah-sudah gitu ya. Sama kriptografi juga gitu. Ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi kalau zaman dulu orang mau mengirimkan pesan secara rahasia ya, karena encrypt gitu ya, dia pakai dari kulit gitu ya, yang gesper gitu, ya kulit ya, kulit. Itu pesannya sepanjang itu tuh, sepanjang ini sabuknya itu ya, misalnya apa itu, dan itu hanya bisa dibaca kalau yang mengirimkan dan yang punya yang dituju ya, misalnya ditujunya itu punya kayu yang sama, besarnya sama, panjangnya sama. Ya, ada kayunya di tengah-tengah. Nih, gitu ya. Karena orang zaman dulu ngirimin pesan itu kalau pakai burung merpati ya, kalau burung merpatinya jago gitu ya. Karena kan ada angin atau apa, jadi dia harus ngirimin pakai manusia ke medan perang. Nah, suatu saat kan bisa saja manusianya itu dicegah kan, diambil kan, ya. Nah kalau jadi dia hanya mengirimkan ininya saja, sabuknya aja, kayunya enggak. Jadi kalau suatu saat si pembawa pesannya itu dicegat, ditangkap lah gitu ya, pesannya belum tentu kebaca karena ya tadi ini harus dengan kayu yang besarnya sama. Kalau kayu yang besarnya nggak sama, kira-kira kayak gimana? Pesannya aneh nggak? Bisa dibayangin kan ya? Jadi ada sabuk gitu ya, panjang gitu misalnya, pesannya attack gitu ya, gini, gitu ya. Ya tapi nggak ditulis begini. Dia cara nulisnya adalah kayunya dulu, baru itu dilingkar-lingkarin, baru ditulis atasnya gitu ya, gitu ya, gitu ya.
Misalnya tag gitu ya. Nah, bawahnya juga ditulis buat ininya, buat ya kalau cuma ditulis satu doang ya kebanyak, nggak perlu diiniin gitu loh. Ya, benar nggak? Jadi ditulis semuanya nih. Jadi kalau dia nggak punya kayu yang misalnya sama, itu nggak terbaca. Bisa dibayangkan ya? Jadi libet-libet gitu di kayu, ya. Nah, misalnya tag gitu ya, atau surrender gitu ya, harus punya kayu yang sama. Jadi udah jadian kayunya ini dibelah dua, nah dia dipegang, nah, kamu jalan gitu ya ke medan perang. Jadi pesannya apa nih dari pusat komandonya gitu ya. Nah, terus dibikin yang bawahnya apa gitu ya, bye bye gitu ya, love gitu ya, bawahnya buat ngalih aja gitu. Tapi kan kalau misalnya kayunya nggak sama tuh pesannya acak-acakan tuh, nggak kebaca. Nah, itu konsep awal dari kriptografi lah, ilmu kriptografi. Sama. Nah, di dunia lebih modern lagi, kriptografi itu modelnya kayak yang gini nih. Yang hurufnya itu plus 13. Jadi misalnya di sini A, di sini N. B habis N apa? O ya. Jadi kalau misalnya menulisin A jadinya N gitu. Pernah nggak sih? Iya. Ya kan? Pernah ya? Pernah dong, ya kan? Jadi plus 13. Jadi itu ada metode-metodenya, ini adalah yang plus 13, terus ada yang modelnya Cipper, macam-macam lah. Itu nanti dibahas di kriptografi. Jadi kayak gitu. Konsep awal dari, jadi sebenarnya yang saya bilang, teknik informatika ini sebenarnya yang pernah kita lakukan, cuman itu diterjemahkan ke sistem. Diterjemahkannya ke sistem. Sehingga ya kita based on, sama kalian membuat sistem informasi sekolah, yaitu based on yang udah pernah terjadi gitu. Kayak misalnya absen, guru nyebutin mahasiswa absen 1, 2, Lara, Tisna, apa, ini kan. Nah, terus kita terjemahin ke sistem, udah dibuat database-nya dulu gitu. Ya, kayak gitu-gitu lah. Oke, itu kenapa kita ngomongin ini ya. Jauh nih jadinya. Nanti lah ya, kalian prematur nanti ya, dengar duluan gitu ya. Kita nggak surprise lagi ya. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman mahasiswa? Silakan. Terkait materi hari ini. Oke, kalau misalnya nggak ada teman-teman mahasiswa, itu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di studio maupun di rumah. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Jangan lupa mengisi absensi secara mandiri via Ulu. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa basyiril mu'minin. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.